Sobat Ananda, pernahkah kamu mendengar kata Pos Indonesia? Zaman dahulu, sebelum adanya gadget, komputer, untuk saling berkabar dengan kerabat dan saudara yang berada di tempat yang jauh, kita bisa menggunakan surat. Surat bisa kita kirimkan menggunakan jasa pos. Pos Indonesia salah satu tempat yang dimana kita bisa mengirimkan surat. Bagaimana sejarah dari Pos Indonesia? Yuk kita simak video ini sampai selesai. Kantor pos pertama didirikan di Batavia, sekarang Jakarta namanya, oleh Gubernur Jenderal Bapak G.W. Baron van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Pos Indonesia. Tujuan kantor pos dibangun yaitu untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dan pergi ke negeri Belanda. Tahun 1875, kantor-kantor pos dan telegraf di Hindia Belanda digabung untuk membentuk sebuah lembaga dengan nama Post and Telegraph Dienst. 2 tahun kemudian, lembaga ini telah menjadi anggota dari Universal Postal Union atau disingkat dengan UPU. Tahun 1884, Post and Telegraph Dienst mulai menyediakan layanan telepon. Tahun 1906, nama lembaga ini diubah menjadi Post, Telegraph and Telephone Dienst atau disingkat dengan PTT. Tahun 1923, pusat kantor PTT dipindahkan dari Waltervreden, Jakarta ke gedung Burgerlijk Openbaar-Werken atau BOW di Bandung. Tanggal 27 September 1945, Angkatan Muda PTT atau AMPTT mengambil alih PTT. Pemerintah Indonesia kemudian mengubah PTT menjadi sebuah jawatan dengan nama Jawatan Pos, Telegraf dan Telepon atau PTT. Tanggal 27 September diperingati sebagai Hari Bakti Postal. Tahun 1961, pemerintah mengubah jawatan PTT menjadi sebuah perusahaan negara atau PN dengan nama PN Pos dan Telekomunikasi atau disingkat dengan Postal. Tahun 1965, pemerintah memisahkan bisnis telekomunikasi dari perusahaan ini menjadi sebuah perusahaan tersendiri dengan nama PN Telekomunikasi dan nama perusahaan menjadi PN Pos dan Giro. Tahun 1978, badan hukum perusahaan ini diubah menjadi Perusahaan Umum atau Perum. Tahun 1995, badan hukum perusahaan ini kembali diubah menjadi Persero dengan nama PT Pos Indonesia atau Persero. Tahun 2000, perusahaan ini mendirikan Yayasan Bakti Pos Indonesia atau YPBI untuk menyelenggarakan pendidikan. Tahun 2012, mendirikan PT Pos Logistik Indonesia. Setahun kemudian, perusahaan ini mendirikan PT Properti Indonesia. Tahun 2019, perusahaan ini mengubah nama Bakti Wasantara Net menjadi PT Pos Finansial Indonesia dan mengalihkan bisnis perusahaan tersebut ke penyedia teknologi pembayaran digital.